dan juga nyeri lutut mungkin ya Prof ya. Benar nggak sih ini memang benar menjadi penyumbang terbesar gaya dan juga pola hidup ini Prof? Jadi gaya hidupnya kita nggak boleh buat lakukan senaman yang berlebihan. Mhm. Itu contohnya. Otot-otot kita tuh lemah. Betul. Ya, kalau lemah jadi kita gimana dia bisa jaga lutut kita? Karena bangun tidur sakit di bawah telapak kaki ya, betul. di lengkungan katanya Prof, Ya, betul. di lengkungan. Tetapi sehabis itu normal katanya. Kata dokter sebabkan plantar fasciitis. Oke, masih lagi di Health Talk kita pagi hari ini dan masih berbicara tentang nyeri lutut dan permasalahan sendi. Dan saya masih menyapa untuk ketiga partner radio kita yang masih mendengarkan kita, ada di 94,5 Tri FM Banda Aceh, di Medan ada 107,3 Radio Al-Fatih, dan juga di Riau tepatnya di Pekanbaru itu ada di 97,5 Barabas Pekanbaru. Nah, sekarang sudah bisa Anda untuk bisa mulai bertanya, bisa ajukan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0813-5235-1000. Telepon langsung juga sudah bisa, karena kita di segmen kedua ini kita sudah bisa menerima pertanyaan ya Prof ya. Mungkin dari para pendengar radio kita yang sudah mendengarkan kita dari tadi. Dari segmen pertama silakan tentang topik kita nyeri lutut dan permasalahan sendi. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya ingin lagi bertanya ke Prof Ruslan ini. Sebenarnya Prof, saya ingin berbicara masalah faktor resiko dan gaya hidup. Kenapa saya ingin berbicara masalah faktor dan gaya hidup? Tanpa disadarin mungkin faktor resiko dan gaya hidup ini menjadi penyumbang terbesar berbicara masalah kerusakan sendi dan juga nyeri lutut mungkin ya Prof ya. Benar nggak sih ini memang benar menjadi penyumbang terbesar gaya dan juga pola hidup ini Prof? Ya betul. Ya biasanya kalau kita orang muda ini kadang-kadang gini ya, orang muda ini biasanya dia sport freak ya, dia selalu melakukan senaman yang berlebihan. Oke, ya. berlebihan. Oke, betul. Soalnya kalau bilang aku melakukan senaman ini biasanya mungkin lebih sehat gitu. Tapi dia nggak ingat yang lutut ini biasanya ada tahap-tahap tertentu. Betul. Yang kita nggak bisa lakukannya setiap hari begitu. Terlalu berat ya. Nah, itu salah satunya. Jadi gaya hidupnya kita nggak boleh buat lakukan senaman yang berlebihan. Itu satunya. Yang keduanya kalau ya gaya hidupnya kalau kita melakukan senaman cuba mengelakkan daripada kecederaan. Ya, itu yang ini. Yang ketiganya biasanya kalau misalnya kalau kita melakukan sport activities gaya hidup ya, biasanya orang yang suka daki gunung ya biasanya itu hiking gitu ya. Okay. Itu salah satunya penyebabnya. Jadi kalau kita selalu melakukan itu, jadi gaya hidupnya mesti kita berwaspada gimana supaya mengelakkan daripada kecederaan waktu itu. Yes ya. Jadi artinya yang ketiga, yang keempatnya biasanya kalau misalnya kalau kita nggak olahraga pun salah juga gitu. Salah juga ya olahraga. Jadi kalau kita nggak olahraga itu artinya otot-otot kita tuh lemah. Betul. Ya, kalau lemah jadi kita gimana bisa jaga lutut kita? Jadi sebenarnya yang baik itu adalah biasa-biasa saja. Biasa aja, jangan berlebihan. Jangan langsung nggak ada olahraga sama sekali ya Prof ya. Jadi artinya yang kelimanya tuh ya badan lah. Oke. Dijaga berat badan kita. Jangan sampai obesitas, overweight ya. Baik, Prof ini ada dari Pekanbaru namanya Gufron. Pagi Prof Ruslan katanya beberapa tahun lalu saya periksa ke dokter ortopedi karena bangun tidur sakit di bawah telapak kaki ya, betul. Di lengkungan katanya Prof, ya, di lengkungan. Tetapi sehabis itu normal katanya. Kata dokter sebabkan plantar fasciitis. Ya, plantar fasciitis. Plantar fasciitis cuma beberapa bulan ini kambuh lagi katanya Prof. Ya, hanya saat bangun tidur saja katanya. Tetapi saat beraktivitas tidak ada sakit lagi, itu karena apa ya Dok ya? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan rasa sakitnya? Ya, jadi pertama saya mau tanya itu berat badannya gimana ya itu. Oke. Yang kedua itu biasanya fasciitis itu peradangan di tapak kaki biasanya. Jadi artinya kalau berkambuh lagi artinya kita mesti ambil ronsen ya. Untuk gimana? Kadang-kadang kita ada tulang yang berlebihan di bawah itu, di kaki itu. Ya. Maksudnya tumbuh secara tidak normal? Secara normal. Seharusnya nggak ada tapi dia tumbuh. Disebabkan oleh peradangan itu. Jadi kan bilangnya itu 7 tahun kan, berapa tahun ya? Beberapa tahun yang lewat. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Jadi ada kemungkinan itu tulang akan tumbuh juga. Jadi itu akan menyebabkan sakit. Jadi kalau sakit itu jadi ada beberapa cara yang kita bisa buat itu. Ya, satu disuntik lagi sekali. Yang dibilang tadi disuntik. Ya, disuntik pakai steroid atau gimana. Yang kedua ya dibuang tulang yang berlebihan itu. Oke. Ya, tapi biasanya kalau ada 100 orang kayak gitu, cuma 3 aja yang saya buang. Yang lain 97% saya suntik, saya ubah sepatunya gimana,
pakai anjalan, pakai Selesai. sendal, yang pakai bantalan sepatu gitu. Itu olahraganya tuh di supaya tapak kakinya tuh di stretch ya, supaya berterusan. Jadi insya Allah dia 2 minggu, 3 minggu ataupun paling lama sebulan hilang. Oke, jadi sebenarnya melihat kondisi juga ya Prof betul, ya. Jadi untuk Pak Gufron di Pekanbaru itu yang harus dilakukan adalah harus dilihat juga kondisinya, harus difoto juga. Foto juga. Karena sebenarnya seperti Prof katakan tadi mungkin dari 100 orang ada 3 yang mengalami ketumbuhan tulang seperti itu yang harus dilakukan operasi. Seperti itu ya. Tapi sebenarnya semua orangkah sangat biasa mengalaminya atau sebenarnya menurut Prof ada gaya hidup yang berbeda dari seseorang ini sehingga mengalami penyakit tadi? Oke, kalau gaya hidup dia biasanya, ya situ saya bilang tadi kan obesitas. Ya. Obesitas. Ya itu salah satu. Yang kedua kita pernah dengar nggak namanya flat foot ya? Iya. Itu kadang-kadang dia menyebabkan itu, bisa menyebabkan gitu. Dan yang ketiganya biasanya kalau dia tuh banyak olahraga atau berjalan gitu ya, lama-lama kan jadi tekanan di kawasan itu makin tinggi. Jadi artinya kalau jalan jauh contohnya, lepas itu dia malamnya tidur, besok paginya pasti sakit. Iya betul. Gitu. Jadi artinya mesti kalau biasanya diurut lah kakinya itu supaya jangan terlalu tegang gitu. Oke, Prof, kalau di Indonesia kan biasanya itu banyak sekali tradisi-tradisi yang namanya tukang urut, patah tulang mungkin atau apapun. Apakah ini bisa menjadi pertolongan pertama atau mungkin Prof lebih menyarankan, wah sepertinya jangan, atau mungkin Prof tidak menyarankan, tapi ada cara lain mungkin yang bisa Prof sarankan untuk itu? Iya, jadi biasanya kalau yang mudahnya, yang nggak bahaya ya bisa. Kayak diurut, kayak orang bilang kan bomoh tulang ya. Betul. Bomoh tulang. Ya, kayak di apa yang baru-baru ini atau tahun depan itu bilang Bu Ida itu daripada Kalimantan ya, Dayak itu, benar. Itu bisa. Itu bisa, tapi bukan yang kalau yang terlalu rusak sekali itu nggak bisa. Jadi kita pertama sekali mesti jumpa dokter, jadi mesti diambil ronsennya gimana. Kalau terlalu gawat ya teruskan ke dokter. Kalau enggak ya bisa. Benar ya. Gitu. Tapi sebenarnya balik ke mereka lagi karena kan itu kan sakitnya cukup luar biasa ya Prof ya kalau bicara masalah kedukun patah atau bomoh tulang tadi Prof ya. Tapi sebenarnya kalau yang lebih disarankan sebenarnya lebih baik untuk diperiksa dulu ke dokter. Untuk bisa digambar sehingga diketahui masalahnya apa. Masalahnya gimana? Oke, baik. Saya mau lagi ajak Anda untuk bisa bergabung di 0813 5235 1000, kosongnya 3 kali ya. Jadi 1000 itu line WhatsApp Anda untuk bisa bergabung bersama kita untuk Radio Banda Aceh di 94,5 Tri FM dan juga di 107,3 Radio Al-Fatih dan 97,5 Barabas Pekanbaru dan di www.moveonlineradio.com. Silakan Anda bisa masuk dan bertanya ke Prof Ruslan. Baik, Prof saya masih mau berbicara masalah gejala dan diagnosis sebenarnya Prof ya. Kalau tadi kita sudah berbicara masalah gaya hidup mungkin ya. Nah sebenarnya apa hal yang paling perlu kita waspadain lagi Prof? Sehingga mungkin kita harus menyadari diri sendiri. Kalau kita sudah menyadarin badan kita sudah mulai gemuk atau juga kita juga harus tahu bahwasanya ada hal-hal yang harus kita waspadain, tidak boleh berolahraga juga terlalu berlebihan walaupun usianya masih muda. Hal-hal ini kan memang harus menjadi satu kesatuan untuk dipahami, untuk dihindarin gitu ya Prof ya. Gimana Prof? Jadi artinya kalau misalnya yang harus kita waspadakan itu kalau kita udah tahu kita punya penyakit sendi ataupun lutut ya, udah tahu sikit-sikit sakit. Jadi artinya kita harus tahu gimana tahap olahraga yang kita harus lakukan. Jadi jangan yang berlebihan. Tapi kalau udah sampai berbulan-bulan sakit gitu di tempat yang sama artinya yang seharusnya kita berjumpa dengan dokter untuk melakukan ronsen. Gimana hasilnya? Jadi jangan coba untuk dirawat secara sendirian ya dengan melalui bomo atau gimana ya itu jangan coba itu. Jadi artinya mesti kita pergi ke rumah sakit ataupun dokter dapatkan itu ronsen supaya kita tahu lebih jelas. Jadi yang penting jangan kita coba untuk merawat secara sendirian gitu. Oke. Saya ingin coba menanggapin kalau dari tadi Prof sudah sempat menyinggung masalah alas kaki atau sepatu, kasut gitu mungkin ya Prof ya. Nah, seberapa besar sih pengaruhnya sepatu ini bagi kita mungkin apakah memang bisa mempengaruhi terhadap kondisi sendi lutut kita? Bisa, ya itu salah satunya
Yang saya bilang tadi itu pakai bantalan ya di sepatu. Oke, Sepatu ditambah ya, gitu ya. Gitu, ditambah. Okay. Yang kedua itu kan sepatu ini ada macam-macam ya. Kalau pergi ke toko kan dia bilang ada sepatu running, sepatu gym, sepatu apa macam-macam. Ternyata maksudnya itu ada ya ada. Prof ya. Jadi artinya ada. Jadi kalau untuk running kamu pakai sepatu tenis, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Iya. Jadi artinya sepatu running itu dia ada tujuannya itu ada alasnya, ada air, contohnya air naki. Ya, iya betul. Ada airnya, ada bantalannya supaya jadi nggak berapa kencang kena ke kaki kita. Jadi kalau kena kaki kita itu nanti ini lutut yang akan jadi masalah. Nah, jadi kita perlu edukasi juga sebenarnya pendengar kita, jangan asal memilih sepatu. Ya betul. Ya. Benar kayak Prof ya? Sepatu jalan lain, sepatu main iya, itu nggak tenis boleh lain, disamakan ternyata. Sepatu lari lain. Nggak boleh, nggak bisa pakai sepatu sama. Nggak bisa. Nah, kalau untuk wanita mungkin yang selalu menggunakan heels gitu, ini ke depannya apakah juga akan mengalami hal yang sama nggak sih Prof? Mungkin di pinggulnya atau di sendi-sendi mana yang berdasarkan hal yang pernah Prof ketahui? Saya pernah bicara sama pasiennya, dia punya bilang, Dok, saya nggak bisa kalau saya nggak pakai high heel ya. High heel. Saya tanya berapa ini tingginya? Tinggi. Berapa senti? Berapa senti gitu kan ya. Yang paling tinggi itu 5 inci ya, tinggi itu gitu. Saya bilang itu kamu nggak boleh, kamu udah sakit lutut gitu kan. Jadi saya bilang itu sakit lutut dia sebab kamu pakai high heel. Pakai high heel itu jadi lututnya itu kerja keras. Ya, kalau tekan 3 inci ya, 3 inci itu artinya lebih kurang 6 senti lah, 6 senti ke atas. Ya. Itu akan menyebabkan lutut kita itu kerja keras. Oke. Jadi kalau kerja keras nanti lama-lama sakit lutut, kemudian sakit di pinggul, sakit di belakang. Jadi merembet semuanya. Semua ya. Oke, Prof, kita coba jawab dulu. Ada Wira Dharma di Banda Aceh dari WhatsApp. Apa yang bisa dilakukan jika kondisi sendi atau tulang sudah pernah cedera pada masa usia muda? Karena olahraga dan kerja keras dan saat ini terkadang masih sering terasa nyeri. Apakah nyeri? Saya tidak ingat ini pernah jatuh di posisi mana, tapi apakah nyeri tulang yang saya hadapi ini merupakan faktor di usia muda saya pernah jatuh? Ya, itu ada kemungkinan ya, tapi kita waktu usia muda itu mungkin ada kecederaan, tapi mungkin waktu bila muda itu kita nggak nganggap itu satu kecederaan ya. Biasa-biasa aja mungkin, karena mungkin satu hari hilang, besok hilang gitu ya. Itu udah 1 tahun nggak sakit. Nggak sakit lagi kan, jadi udah 1 tahun nggak sakit, jadi anggap enteng aja. Betul. Jadi artinya nggak sakit. Tapi padahal itu proses untuk wear and tear-nya itu berlaku. Oh, ya, seperti Prof katakan tadi, 10 atau 15 tahun yang akan datang ini akan menjadi masalah baru sebenarnya. Jadi masalah jadi kalau Bapak ini umurnya 45 ke atas atau 50 ke atas itu ada kemungkinannya ya jatuh di waktu mudanya dan sekarang ada wear and tear selepas 10-15 tahun dan itu harus diperiksa dengan secara pakai ronsen biasa ataupun pakai MRI. Kita mau tahu gimana, mungkin ada tulang rawannya yang rusak, yang ataupun bantalan yang koyak, ataupun yang sudah rusak sama sekali. Ya, jadi kita tahu. Jadi kita tujuannya untuk ambil ronsen dengan MRI itu kita mau tahu tahapnya gimana. 2, 3 atau 4 gitu. 2, 3 atau 4 ya. Saya mau informasikan juga untuk seluruh pendengar, tolong lebih jelas untuk menyebutkan usia supaya Prof mungkin bisa gampang ya, betul, untuk bisa mengomentarinya. Jadi kalaupun Anda pernah jatuh saat ini usia Anda berapa dan pernah jatuh di usia berapa, supaya dokter atau Prof Ruslan bisa memberikan informasi lebih jelas. Kita lanjut lagi Prof, ini ada Amir di Banda Aceh. Pertanyaannya, saya pernah jatuh main bola. Cuman ACL-nya cuma di depan aja katanya yang kena gitu ya. Jadi agak goyang katanya lututnya Prof ya. Nah, lebih baik ini bagaimana saat ini saya harus mengatasinya Prof? Umurnya itu belum disebutin juga. Ya. Jadi silakan nanti untuk bisa disebutin jadi kalau umurnya. Misalnya kalau dia ada ACL aja yang koyak, sama ada koyak yang itu separuh atau penuh ya, kan tapi dibilang tadi goyang kan? Goyang. Jadi artinya saya rasa itu penuh. Ya, jadi enggak stabil lututnya itu. Itu enggak harus dibiarkan terus. Jadi artinya kalau dibiarkan terus itu goyang lututnya terus akan bergeser. Oke. Bergeser nanti lama-lama ada yang haus. Ya, selepas tahun 2 tahun itu akan lebih cepat. Lebih cepat masuk Prof ya. Jadi artinya beliau mesti distabilkan itu ACL-nya, dibetulkan stabil. Caranya? Caranya melalui operasi betulkan ACL-nya. Oh, oke. Berarti maksud operasi ya? Operasi. Jadi kalau enggak nanti dia akan cepat. Contohnya saya pernah umurnya 23 tahun ya. Nah, kira-kira berapa tahun dari umur 23 tahun itu baru? 10 tahun kemudian. 10 tahun umurnya 33 tahun dia udah enggak bisa main bola.
rusak sama sekali Tanpa dia sadari. tanpa disadari. Mungkin dia pikir itu adalah penyakit baru. penyakit baru. Ya, Padahal mungkin faktor yang dulu. memang faktor yang dulu. Saya tengok dia 10 tahun sebelum itu. Oke, Ya, itu tadi ya. untuk Amir di Banda Aceh. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Hendra di Pekanbaru. Mau tanya Prof, lutut saya pernah berapa kali bengkak katanya Prof. Ini oke. penyebabnya apa ya Prof ya? Apakah bisa dari minum yang pola minum yang tidak teratur? Mm-mm. Gimana Okey. Prof? Kalau bengkak itu ada dua kemungkinan ya. Kalau ini laki atau perempuan? Laki ya. Jadi ada kemungkinan itu ada penyakit sendi. Oke. Ada penyakit sendi, kita panggilnya rheumatoid arthritis atau arthritis. Ya, itu bisa menunjukkan bengkak. Yang kedua mungkin ada pergeseran yang saya bilang tadi itu. Geser. Terus secara normalnya badan kita akan jadi bengkak. Akan produce air ya di dalam lutut. Ada faktor itu Prof. Betul, ya. Jadi kalau dia produce air itu bengkak. Tujuan dia bengkak itu kenapa? Supaya untuk mengurangkan sakit. Oh, Jadi supaya begitu. kita enggak bergeser. Oh. Jadi itu jadi dia akan bengkak. Jadi bengkak bila bengkak jadi pergerakan dengkul kita kurang. Dengkul kurang. Tapi itu harus diwaspadai tidak Prof? Iya, harus dibaca. Jangan sampai bengkaknya terlalu Membesar. besar. Oke. Ya. Jadi harusnya bikin ke dokter disedot itu. Itunya. Ataupun kita ambil sekali lagi di ronsen. Kenapa bisa jadi bengkak itu? Oke, baik. Ya, dengan membaca. Ini pertanyaan banyak masuk melalui WhatsApp Prof ya. Ya, Tapi nggak ini apa-apa. ada satu lagi sebelum kita break Prof harus jawab lagi dari Ibu Dewi di Pekanbaru mau bertanya. Lutut saya bagian belakang nyeri atau sakit jika duduk sholat mau berdiri. Sholat mau berdiri ya Prof ya. Info dari dokter ortopedi sudah grade 2 katanya. Dan harus disuntik. Usia saya sekarang 57 tahun. Kelebihan berat badan 10 kilo dari normal Prof. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya masih boleh pakai sepatu 5 cm dan masih boleh jalan pagi selama 39 menit? Wassalam, terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi. Dijawab oleh Prof Ruslan, Okey. silakan. Jadi artinya ini sudah 50 ke atas ya. Jadi artinya sakit sendinya di belakang. Jadi kalau tadi bilang dari sujud mau naik ke atas Iya, gitu kan. Jadi artinya betul. kemungkinannya dengkul di bagian depannya itu yang rusak. Sudah bermasalah. Sudah bermasalah. Jadi kalau dibilang sampai grade 2 itu masih Grade peringkat 2. permulaan. Oke. Jadi artinya ya di satu senaman untuk kuatin otot-ototnya depan dengan belakang. Yang kedua itu bisa disuntik juga kasih tambah olinya. Ya, yang ketiga yang tadi berat badannya itu kalau bisa dikurangin sampai ke tahap normalnya, biarnya. Yang keempatnya biasanya saya sarankan untuk ya bisa jalan sampai 39 menit itu Masih ya, boleh. Masih boleh. Tapi jangan terlalu apa ya, biasanya saya sarankan 3 kali seminggu kalau paling maksimum. Untuk Ya. sepatu 5 cm masih boleh 5 Prof? cm 5 cm itu segini ya, masih bisa. Masih boleh. Tapi jangan yang 10 cm. Oh oke. Berarti 5 cm masih aman ya Prof masih ya? aman, masih aman. Baik. Pasti Anda bertanya, kira-kira kalau ingin bertemu atau juga bertanya lebih lanjut ke Prof Ruslan ini bisa menghubungi siapa? Saya informasikan Anda bisa hubungi Puan Aniza di 019-325-7825 atau Miss Erma di 0169602556. Saya ulangin, ada Puan Aniza di 0193257825 atau juga ada Miss Erma di 0169602556. Nah, Anda nanti bisa bertanya lebih lanjut atau mungkin ingin bertemu dengan Prof Ruslan langsung di Alti Hospital mungkin, bisa langsung konsultasi mungkin atau bertanya itu boleh. Dan nanti Anda bisa menyaksikan kita juga untuk informasi nomor yang saya sebutkan. Nanti Anda bisa berpindah ke channel YouTube-nya Move Radio Official karena nanti di layar kaca Move Radio Official Anda bisa lihat kemana informasi yang bisa Anda dapatkan. Kita harus break dulu Prof, nanti kita kembali di segmen ketiga. Anda yang kemana-mana tetap bersama kami dan tetap di Hal Talk masih bersama Prof Ruslan. Kita kembali setelah yang satu ini. Okey.